Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang sekarang mengikuti pembelajaran daring. Kita Bu Ase akan membahas yaitu bab cerita fantasi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap dilimpahkan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah ya. Nah, anak-anakku, hari ini waktunya bahasa Indonesia mengenai bab cerita fantasi oleh Bu Asi. Nah, dalam materi kali ini, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah anak-anak bisa menceritakan kembali isi teks narasi yang berupa cerita imajinasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, kita lanjut. Sebelum kita membahas tentang identifikasi cerita fantasi, sejenak kita mengingat apa itu cerita fantasi. Apa ayo anak-anak masih ingat? Cerita fantasi adalah suatu karya tulis yang dibangunkan dengan cara menggunakan alur cerita normal dan memiliki daya imajinasi dan hayalan semata. Nah, mengidentifikasi jenis cerita fantasi itu terdiri dari apa saja? Kita lihat. 1. Cerita fantasi total. Masih ingat apa itu cerita fantasi total? Cerita fantasi total adalah cerita fantasi yang berisikan fantasi atau imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Biasanya objek ini berupa nama orang atau tempat-tempat rekaan pengarang, di mana cerita itu ditimbulkan oleh pengarang atau diimajinasikan oleh pengarang atau penulis. Jenis yang kedua apa ya kira-kira? Mas, ada yang bisa? Silakan kalau ada yang bisa. Nah, ini 2, cerita fantasi irisan. Apa itu cerita fantasi irisan? Cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang berisikan fantasi atau imajinasi pengarang yang masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, baik tempat peristiwa ataupun lainnya. Menceritakan kembali isi cerita fantasi. Dalam menceritakan kembali isi cerita kembali, sebaiknya langkah-langkah ini harus kita dahulukan. Dulu di antaranya 1. Menentukan tokoh, latar, dan urutan waktu atau peristiwa. 1. Tokoh atau pemeran dalam cerita fantasi. Yang kedua, latar atau tempat dan waktu pada cerita fantasi tersebut dibuat atau diimajinasikan. 3. Urutan cerita. Pemaparan yaitu penjelasan secara gamblang atau narasi tentang cerita fantasi tersebut. Yang B. Pengenalan masalah. Dalam sebuah cerita fantasi pasti terjadinya suatu konflik. Kita mengenalkan konflik apa yang terjadi pada cerita tersebut. Dan
Yang kecil ada klimaks. Klimaks adalah titik puncak konflik. Yang dimana dalam cerita fantasi itu pasti ada konflik setia antar tokoh yang dimana itu mengalami titik puncak konflik. Yang D, penyelesaian, dimana dalam sebuah konflik pasti terdapat sebuah penyelesaian pada suatu cerita tersebut. Lanjut lagi, langkah-langkah umum dalam menceritakan kembali cerita fantasi, yaitu 1. Membaca keseluruhan isi cerita fantasi. Sebelum kita menceritakan kembali, kita membaca dulu secara keseluruhan. Isi dari cerita tersebut apa? Isi dari cerita fantasi apa? Amanat yang dilakukan atau amanat yang ada dalam cerita fantasi tersebut. 2. Mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Mencatat tokohnya ini siapa saja. Katakanlah ada kancil, harimau, atau buaya. Dan penokohan itu terdapat ada protagonis, antagonis, tritagonis, macam-macam. Ada yang sifatnya suka menolong, ada yang licik, ada yang jahat. Itu adalah contoh-contoh dalam penokohan. 3. Kita harus mencatat latar atau tempat di mana cerita fantasi itu diimajinasikan oleh pengarang dan setting cerita. 4. Kita harus mencatat alur cerita pada cerita fantasi tersebut. 5. Kita harus mencatat gagasan pokok yang ada dalam cerita tersebut. Gagasan pokok adalah isi yang mewakili dari semua cerita fantasi tersebut. Nah, setelah anak-anak mencatat itu tadi, anak-anak mengerjakan tugas bahasa Indonesia kelas 7. Kerjakan LKS halaman 16 dan LKS halaman 19. Tugas individu 2. Anak-anakku, di slide PowerPoint tadi tolong kalian catat di buku catatan bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan, semangat, tetap sehat, jaga imun selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.